Naval adalah seorang pengusaha sukses di Silicon Valley, mendirikan platform penggalangan dana saham terkenal, berinvestasi di perusahaan seperti Twitter dan Uber, dan pada usia 44 tahun ia diakui sebagai investor malaikat tahun ini. Kitab Naval disusun berdasarkan artikel yang diterbitkannya selama bertahun-tahun. Naval percaya bahwa menghasilkan uang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan hanya menginginkannya, tetapi merupakan keterampilan yang perlu dipelajari. Jika ingin mendapatkan kekayaan, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, dengan siapa melakukannya, dan kapan melakukannya. Lebih penting untuk memahami dan berpikir daripada bekerja keras. Tentu saja, kerja keras sangat penting, dan Anda tidak boleh pelit dalam bekerja keras, tetapi Anda harus memilih cara yang tepat. Temukan bakat Anda dan kembangkan keahlian Anda. Yang disebut keahlian adalah pengetahuan yang tidak dapat diperoleh melalui pelatihan. Ini seperti bermain untuk Anda, tetapi sulit bagi orang lain. Misalnya, beberapa orang adalah ahli penjualan, mereka dilahirkan untuk menjadi penjual, keahlian mereka juga diperoleh, tetapi pasti bukan dipelajari di kelas. Mereka mungkin telah belajar cara menjual di lapangan sekolah, atau mereka mungkin telah belajar tawar-menawar dalam komunikasi dengan orang tua mereka, atau mereka mungkin memiliki beberapa gen bawaan. Keahlian penjualan dapat ditingkatkan melalui membaca, pelatihan, dan penjualan sehari-hari. Keahlian tidak dapat diajarkan, tetapi dapat dipelajari. Jika ingin menemukan keahlian yang tepat untuk Anda dapat mengingat apa yang dapat Anda lakukan dengan hampir tidak ada usaha di masa kanak-kanak atau remaja, keterampilan penjualan, bakat musik, fokus yang kuat, mencintai fiksi ilmiah, ahli dalam permainan, suka gosip, dan banyak lagi. Setiap bakat dapat menemukan ruang untuk berkembang di posisi yang tepat. Setelah Anda menemukan bidang yang Anda sukai dan kuasai secara alami, Anda dapat terus maju ke arah ini. Naval Ravikant adalah seorang pengusaha dan investor sukses yang percaya bahwa internet telah memperluas ruang kerja secara signifikan. Menurutnya, setiap orang dapat menemukan audiens mereka sendiri di internet, selama mereka bisa menjadi yang terbaik di bidang mereka dan menskalakan konten yang mereka tawarkan. Naval memberikan contoh, jika sebuah perusahaan harus memilih antara dua orang dengan akurasi prediksi 75% dan 85%, maka perusahaan pasti akan memilih yang terakhir. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi gaji yang akan mereka bayarkan untuk perbedaan akurasi 10% ini. Hal ini karena dalam era yang didorong oleh leverage, satu keputusan yang tepat dapat membuat Anda mendapatkan segalanya. Memilih arah yang benar di setiap persimpangan jauh lebih penting daripada upaya yang dilakukan untuk maju. Hidup adalah tentang memilih arah yang benar, dan kemudian berjuang keras ke arah itu. Warren Buffett dijuluki Oracle of Omaha, karena akurasi prediksinya yang berulang kali diakui oleh pasar. Dia telah membuat keputusan yang tepat berulang kali di depan umum, sehingga orang-orang berani bertaruh padanya dengan sejumlah besar uang. Orang-orang biasa membuang-buang waktu mereka dengan berpikir jangka pendek dan mengerjakan pekerjaan yang berat dan tidak berharga. Hal ini menyebabkan mereka tidak punya waktu untuk mempertimbangkan keputusan mereka dan melakukan hal-hal yang dapat memengaruhi masa depan mereka selama beberapa dekade. Menurut Naval, keahlian dapat diperoleh dari pengalaman, atau dapat dipelajari dengan cepat dengan mempelajari keterampilan dasar seperti berpikir jernih dan menemukan model mental yang baik. Naval mengatakan bahwa ketika dia pertama kali memasuki industri investasi, dia bertemu dengan banyak orang muda yang luar biasa, dan 20 tahun kemudian, semua orang tanpa kecuali telah mencapai banyak hal. Orang yang hebat pada akhirnya akan bersinar, meskipun waktunya mungkin lebih lama dari yang Anda bayangkan atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Namun, emas selalu bersinar. Naval mendorong orang-orang untuk menggunakan keahlian mereka dan meningkatkan keahlian mereka, dan pada akhirnya, bakat dan kerja keras mereka akan terbayar. Saya setuju dengan pendapat Naval. Saya percaya bahwa internet telah memperluas ruang kerja secara signifikan dan setiap orang memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Namun, saya percaya bahwa penting untuk menemukan apa yang Anda sukai dan menjadi yang terbaik di bidang yang Anda kuasai. Jika Anda dapat melakukan kedua hal ini, saya percaya Anda akan akhirnya berhasil. Namun, keberhasilan membutuhkan waktu, dan banyak orang telah kehilangan kesabaran sebelum kesuksesan datang. Setiap orang ingin menjadi kaya dalam semalam, tetapi dunia berjalan sesuai dengan hukum kuantitas berubah menjadi kualitas, dan hukum alam adalah menanam di musim semi dan menuai di musim gugur, dan sangat jarang ada hal yang terjadi dalam semalam.
Teruslah bekerja keras pada apa yang Anda sukai, nikmati, teruslah meningkatkan akumulasi selama bertahun-tahun, jangan menghitung waktu dan energi yang telah Anda investasikan, karena begitu Anda mulai menghitung, Anda akan kehilangan kesabaran. Orang yang bersemangat akan berhasil, dan ada banyak orang yang telah berhasil dengan ketekunan, dan kita dapat menemukan panutan kita sendiri. Tetapi lakukanlah hal-hal baik, jangan tanya masa depan, tidak mudah. Tetapi itu adalah hal yang paling bermanfaat, belajar untuk mencintai membaca. Naval berkata, jika Anda benar-benar mencintai membaca, ditambah bimbingan dan pelatihan yang baik, Anda akan memiliki kemampuan yang tak terbatas. Di masyarakat modern, buku dan pengetahuan apapun tersedia, dan ada banyak cara untuk belajar. Kita tidak kekurangan buku, tetapi kita kekurangan rasa ingin tahu. Ketika Naval masih kecil, dia sangat pemalu dan tidak pandai bergaul, dan dia suka tinggal di rumah untuk membaca buku. Dia membaca Reader's Digest di rumah nenek dan kakeknya. Salah satu alasannya menyukai membaca adalah karena dia cukup bebas dan tidak ada yang memaksanya membaca buku tertentu. Satu-satunya alasan untuk membaca adalah suka, dan membaca bukan tugas, sehingga orang bisa menikmatinya. Tidak peduli apakah Anda membaca buku dengan perlahan, atau membaca sekilas, membaca cepat, atau membaca terputus-putus, buku-buku ini akan menjadi benang dalam permadani hati kita, dan menjadi bagian dari jiwa kita. Naval membaca 1 jam setiap hari, yang tidak lama, tetapi sudah melampaui sebagian besar orang. Dia percaya bahwa membaca adalah sumber semua pencapaian materi dan spiritualnya dalam hidup. Namun, membaca tidak perlu disengaja untuk mengejar kuantitas, tetapi harus selalu memperhatikan konsep baru yang dapat memprediksi tren masa depan. Semakin luas cakupan pengetahuan Anda dan semakin independen pikiran Anda, semakin banyak buku yang tidak dapat Anda baca. Naval menyarankan untuk tidak membaca buku terlaris dan tidak menonton berita, tetapi membaca karya klasik di bidang matematika, sains, dan filsafat. Begitu Anda menguasai logika dan matematika, Anda tidak akan takut dengan buku apapun. Tidak apa-apa jika Anda tidak mengerti pada awalnya, kebingungan yang Anda rasakan saat membaca seperti sakit otot saat berolahraga. Membaca adalah latihan otot mental, dan berolahraga adalah latihan otot fisik. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, hanya membaca. Jika Anda tertarik dengan teori evolusi, bacalah karya Darwin. Jika Anda ingin mempelajari ekonomi makro, bacalah karya Adam Smith dan Hayek terlebih dahulu. Berdasarkan karya asli dan klasik, Anda dapat memperoleh pandangan dunia yang cukup lengkap dan pemahaman yang mendalam, dan Anda tidak akan lagi takut dengan buku apapun. Jika Anda dapat menjadi mesin belajar yang tidak pernah berhenti, Anda akan selalu memiliki cara untuk menghasilkan uang. Anda akan memiliki kemampuan untuk memahami hakikat fenomena sosial dan menemukan nilai dan kebutuhan yang sebenarnya.